tapi Allah dalam Al-Quran. Bagaimana sepupu Khadijah boleh tahu itu adalah namus? Karena dia adalah ahli kitab. Ahli kitab. Ciri-cirinya sama seperti yang dialami oleh nabi-nabi lain. Contoh, sekarang kakak pergi di Gua Hiro, contoh. Tiba-tiba kakak jumpa dengan seseorang, lalu kakak tidak kenal, lalu kakak balik ke rumah, lalu dibawa oleh suami jumpa dengan saya. Saya mengatakan, oh itu tidak lain, tidak bukan, itu adalah malaikat. Apakah orang akan percaya? Percaya kalau orang nggak pernah bohong. Tapi kalau pendusta kayak Paulus, aku nggak percaya. Nabi Muhammad kan nggak pernah bohong. Malaikat yang menentukan itu malaikat siapa? Bukan iblis. Siapa? Tapi Maria benar-benar melahirkan Yesus kan? Iblis juga bisa melakukan sesuatu. Buktinya Nabi palsu juga bermujizat. Yang saya tanya, siapa yang membuktikan kalau itu malaikat bukan iblis? Karena dalam kitabmu, saya nggak mau bertanya. Saya nggak mau kalau ada oten itu membuat saya bertanya-tanya. Tapi ketika saya saat ini duduk di sebelah kanan Bapak, siapa yang melihat dia duduk di surga dengan Bapak? Alkitab mencatat Yesus duduk di kanan. Ya siapa yang mencatat Alkitab itu? Yang mencatat kitabmu siapa? Oke, Quran mencatat siapa? Al-Quran mengatakan dia di sisi Allah. Kutanya sama kau. Siapa? Yang mencatat adalah Zaid bin Sabit dan yang penulis. Ngapain kau tanya tentang Alkitab? Siapa saksi mata di sana? Tidak ada yang pernah melihat Nabi Isa itu di sisi Allah. Nggak ada. Itu pewahyuan saksi mata di sana yang melihat Isa di sana. Tidak ada. Memang yang ada lihat Tuhan kau di surga. Kenapa kau balikan pertanyaannya nggak mampu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Selamat malam, Tante Mika. Malam. Islam apa Kristen, Bang? Kristen, Bang. Oke, ada mau disampaikan atau bertanya? Silakan sama Unirifa bertanya. Oke. Saya mau bertanya. Boleh ya? Ya, silakan. Dan yang bertanya tentang ini loh dia ini. Terus dia turun. Iya. Dia tanya, betul. mana bukti empirik bulan sebelah. Jadi ku tanya, sebentar dulu, bro. Ya. Aku cuma ngingetin aja. Lalu ku bilang, lah memang kau bisa tunjukkan kalau Lazarus pernah hidup, Yesus kau bisa berjalan di atas air ini. Terdiam dia. Mau nanya apa lagi kok, Dek?
Kak, oke, saya mau bertanya. Tadi saya baru ada baca, saya baca dalam tentang kenabian Muhammad. Benarkah itu sepupu Khadijah yang mengatakan itu adalah namus? Iya, Bermakna- namus itu dalam bahasa Oke. Yunani artinya adalah hukum, Torah. Oke. Bermakna bukan Jibril yang menjadikan Muhammad nabi. Namus dalam bahasa Yunani, Bro, saya di sini bukan mau mendengarkan pengajaranmu. Enggak. Saya di sini mau Sekejap, menjelaskan. Bermakna Tanyanya apa? sepupu Khadijah lah yang menjadikan Muhammad itu nabi, betul? Bukan Allah. Tapi di sana Jibril tidak mengakui dirinya yang bertemu Iya, dengan tapi kan Muhammad kami di Gua kan Hiro. kitab kami itu bukan cuman hadis, Al-Qur'an. Di Al-Qur'an dikatakan bahwa yang mengatakan Nabi Muhammad adalah Rasul dan Nabi adalah Allah. Kok kau maksa? Enggak, ya lah di sana dikatakan tidak ada Jibril yang mengaku Itu kan bahwa cerita tidak ada tentang Jibril. Warokoh yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini betul-betul seorang nabi. Tapi yang menjadikan Nabi Muhammad nabi itu bukan si Warokohnya, tapi Allah dalam Al-Qur'an. Bagaimana sepupu Khadijah boleh tahu itu adalah namus? Karena dia adalah ahli kitab. Ahli kitab. Ciri-cirinya sama seperti yang dialami oleh nabi-nabi lain. Contoh, sekarang kakak pergi di Gua Hiro, contoh. Tiba-tiba kakak jumpa dengan seseorang, lalu kakak tidak kenal, lalu kakak balik ke rumah, lalu dibawa oleh suami jumpa dengan saya. Saya mengatakan, oh itu tidak lain, tidak bukan, itu adalah malaikat. Apakah orang akan percaya? Percaya kalau orang nggak pernah bohong, tapi kalau pendusta kayak Paulus aku nggak percaya. Nabi Muhammad kan nggak pernah bohong. Sedangkan malaikat yang bertemu dengan Maria di cerita Alkitab itu, dia Siapa yang adalah lihat? malaikat. Siapa yang lihat Maria bertemu malaikat? Maria yang melihatnya. Tunjukkan datanya kalau Maria yang lihat. Coba mana Oke datanya? Kak, begini Kak. Apa yang dikatakan malaikat Tidak kepada usah Maria itu benar-benar kemana-mana. terjadi. Tunjukkan kepada saya Itu benar. siapa yang melihat Maria bertemu dengan malaikat. Kak, saya beritahu Kakak, apa yang dikatakan Saya oleh malaikat tanya kepada Maria? siapa yang melihat Maria bertemu dengan malaikat? Nama orangnya siapa? Matius mencatat semuanya itu Kak. Oke, berarti Matius juga melihat Iya. malaikat, bisa melihat malaikat. Tidak, walaupun Berarti Matius tidak pernah berbohong melihat. atau jujur? Dia mengatakan bahwa yang bertemu Maria itu malaikat siapa kepada Matius? Dengar dulu penjelasan saya. Matius tidak pernah Saya melihat. tidak tapi mau bolak-balik lagi. Saya mau lurus. Kita kalau udah maju, kita maju, nggak usah mundur-mundur. Yang mengatakan bahwa yang bertemu dengan si Maria itu adalah malaikat bukan setan. Siapa? Siapa yang mengatakan? Sama betul Kakak, tapi Maria benar-benar Siapa melahirkan yang Yesus. mengatakan bahwa itu malaikat, yang menentukan itu malaikat siapa? Bukan iblis. Siapa? Tapi Maria benar-benar melahirkan Yesus kan? Iblis juga bisa melakukan sesuatu. Buktinya Enggak, Nabi sekarang- palsu juga bermujizat. Yang saya tanya, siapa yang membuktikan kalau itu malaikat bukan iblis? Enggak. Karena dalam kitabmu, saya tidak mau bertanya. Sekarang Saya nggak mau bertanya. itu. Saya nggak mau kalau ada oten tuh membuat saya bertanya-tanya. Tapi ketika saya tanya balik nggak mau menjawab. Bro, kalau Sekarang- kamu tadi jangan ganggu saya lagi. Masa kamu cuman pengen ngomong aja, saya cuman dengerin aja? Aku nggak ganggu. Tunjukkan Kak. Aku kepada cuma saya. bertanya. Nih, saya tanya sama kamu. Siapa yang membuktikan kalau yang turun kepada Maria itu adalah malaikat bukan iblis? Kenapa? Karena saya bisa katakan dia iblis karena dia mengganti nubuatan nama Yesus. Dalam nubuatan kitab Perjanjian Lama bahwa anak itu akan diberi nama Immanuel, tapi malaikat itu menyuruh beri nama Yesus. Berarti malaikat itu merubah atau sesuai dengan nubuatan? Yesus itu kan namanya. Saya tanya, Nama dalam manusia, nubuatannya nama anak perempuan itu Immanuel atau Yesus? Kamu tahu nubuatan nggak? Bahwa anak itu akan dipanggil Immanuel. Iya. Jauhkan bunyi kipasmu dulu. Bunyi kipasmu Dengar jauhin. baik-baik. Bukti kalau yang datang kepada Maria itu iblis, dia mengganti nama nubuatan Tuhan. Nubuatan dari kitab Tuhan adalah dalam kitab Perjanjian Lama, anak itu akan diberi nama Immanuel. Lalu tiba-tiba si iblis ini mengaku bahwa namanya adalah Yesus. Maka itu Sekarang iblis. saya mau bertanya. Karena hanya iblis yang berani mengganti Oke. firman Tuhan. Saya tanya, kalau ada orang yang mengganti firman Tuhan, itu malaikat atau iblis? Sekarang saya mau bertanya, apakah Maria Kenapa benar-benar kamu itu cuma tanya aja? Kenapa kamu tidak berani menjawab pertanyaan saya? Jijik sama Enggak. kitabnya sendiri. malaikat yang Gini bertanya bro, kepada Maria, kalau tapi Maria kamu benar-benar bisa malaikat membuktikan anak. bahwa malaikat itu yang datang itu malaikat Jibril, berikan buktinya. Aku jadi Kristen malam ini. Aku bisa tunjukkan Bukti- kalau itu iblis. Nih, aku tunjukkan kalau itu iblis ya. Oke, buktinya Maria Apa melahirkan. Buktinya Maria melahirkan Yesus. Iblis juga bisa bernubuat, bahkan nabi palsu bisa bernubuat. Apa hebatnya itu? Saya Buktinya tanya. Maria melahirkan Yesus. Iya, iblis juga bisa mengatakan sesuatu yang benar. Contoh, apa kata iblis?
Jangankan kau kenapa-napa, terantuk batu pun kau tidak akan bisa. Perbedaannya di sana, Kak. Saya lagi, Perbedaannya di sana. kamu ini kenapa kamu ini? Kalau Kristen ini kenapa kerjaannya kayak gini? Kalau kalian bertanya kepada saya, kalau hanya mendengarkan jawaban saya akan jawab saja dari tadi. Tapi ku tengok kau nggak tahu apa-apa tentang agamamu, sok berpolemik. Ku buktikan yang datang ke Maria itu iblis. Nih ku buktikan nih, ya. Ku tanya sama kau, yang berani merubah firman Tuhan, iblis atau malaikat? Kau jawab itu. Jawab itu. Kau buka mic-mu. Jangan kau kemana-mana kau, kabur-kaburan kau kayak kodok kau. Ini lagi aku model tempur nih, karena aku akan menjawab pertanyaan saja. Tapi ketika ada orang berpolemik niatnya untuk menyerang, kukuliti agama kau di sini. Kutelanjangi Tuhan kau kesekian kalinya. Ya, ini kutunjukkan kalau itu adalah iblis. Ya. Yang datang kepada Maria itu justru terindikasi iblis. Matius pasal 1 nomor 23. Nih ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Kutanya sama kau, konon katanya yang datang kepada Maria malaikat memberi nama anak itu Immanuel atau bukan? Maka pertanyaanku, yang berani merubah firman Tuhan itu iblis atau malaikat? Kau jawab itu. Buka mic-mu. Yang berani merubah firman Tuhan adalah iblis. Ya, iblis dari kalangan malaikat. Dalam agamamu, iblis itu dari kalangan malaikat. Nah, enak-enaknya yang datang kepada Maria ini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ini kutipan perjanjian lama, nubuatan. Tapi yang terjadi apa? Anak itu disuruh beri nama Yesus. Berarti ini iblis atau malaikat nih? Buka mic-mu. Inilah kelakuan kau Kristen-Kristen. Kalau kau dikasih kesempatan untuk belajar di sini, kau ambil kesempatan itu. Kutanya sama kau, yang berani merubah firman Tuhan iblis atau malaikat? Jawab. Iblis, Kak. Nah, sekarang kutanya, Matius pasal 1 nomor 23, nubuatannya adalah anak itu diberi nama Immanuel atau Yesus? Kemanusiaannya adalah Yesus. Immanuel itu adalah sejak kapan ada nama Allah roh bernama Immanuel? Sejak kapan nama roh Immanuel? Kau baca, anak itu orang. Nih, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini orang bukan ini? Seorang anak laki-laki ini. Sekarang sama begitu Kakak. Jikalau nubuatan itu tidak dari kau iblis, jangan bodoh-bodohi aku. Pantang di depanku Kristen bisa membodoh-bodohi aku. Kau kutelanjangi di sini. Kutengokkan sama kau bahwa yang datang kepada Maria itu iblis. Yang datang kepada sesungguhnya nabimu anak itu, darah itu akan buktikan. Sepupu Khadijah, dia pergi Tidak ke jumpa mungkin malaikat Jibril itu iblis, karena yang diajarkan kepada Nabi Muhammad adalah kebaikan semua. Kau tunjukkan satu ajaran Islam yang tidak baik. Kalau aku bisa tunjukkan yang datang kepada Maria adalah iblis, karena dia berani-beraninya merubah firman Tuhan. Dengarkan baik-baik. Ini. Mana satu? Coba. Buktikan. Ini, kau tengok ini. Oke. Hal itu, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Kutanya sama kau, yang menyarankan nih, kau tengok ini ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan, maksudnya malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia apa? Apa namanya katanya? Iya, itu kemanusiaannya Yesus. Ya, berarti ini bukan manusia ini yang lahir ini, yang Immanuel ini bukan manusia. Oh, berarti kitab kau bohong nih. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Ini bukan anak, ini binatang berarti. Sama begitu, Kak. Berarti seorang ini bukan orang ini. Kau tanya baik-baik. Ketika kau bilang ini malaikat merubah firman Tuhan, di sini malaikat itu suruh kasih nama Yesus. Sementara nubuatannya Tuhan kau suruh kasih nama Immanuel. Ini yang merubah nama firman Tuhan ini setan atau malaikat? Jawab ini. Malaikat, Kak, Jibril. Nah, apakah yang berani merubah firman Tuhan itu adalah iblis atau malaikat? Jawab. Sekiranya kalau iblis, jangan kau kabur-kabur. Iblis itu kerjaannya adalah kalau tidak merubah firman Tuhan, kalau tidak membatalkan firman Tuhan. Dalam kitab orang Yahudi,
anak itu nggak ada cerita di sini. Roh itu akan bernama Immanuel. Tuhan itu akan bernama Immanuel. Makanya kau jangan memfitnah agama orang kau kalau agama kau sendiri berantakan. Kau tengok di ayat ini. Sesungguhnya anak darah itu akan, dengarkan baik-baik. Telinga kau pakai kuping ku telanjangi agama kau di sini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini orang atau bukan? Hah? Mana? Makanya kau kalau kutunjukkan ayat di kitab kau jangan pura-pura nggak nengok kau, berulang-ulang aku. Kau tengok nih. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia apa namanya disuruh di sini? Immanuel. Nah, ini nama orang atau nama setan? Itu Allah, itu maksudnya Nama Immanuel orang itu, atau nama roh? itu adalah Allah yang menyertai. Nama orang atau nama roh? Immanuel ini nama apa di sini? Immanuel itu adalah Melahirkan seorang anak. Ini orang bukan? Ini bukan orang. Berarti setan ini, roh, jin, hantu. itu katamu. Loh, ini apa ini? Kau baca ini. Seorang ini orang bukan? Yang berarti Allah menyertai Ini kita seorang. Aku di nggak nanya sana. nama arti nama itu. Yang kutanya itu yang diberi nama Immanuel ini orang atau jin atau setan atau Tuhan? Manusia, anak laki-laki. Nah, anak laki-laki kan, orang kan? Sekarang Iya. anak orang yang anak Maria itu dikasih nama siapa menurut malaikat? Apa namanya? Iya, itu kemanusiaannya Yesus, Kak. Nah ini bukan manusia berarti nih. Ah itulah kau. Kau agama kau aja nggak beres. Ketika aku menjawab tentang agamaku, kau berani berpolemik padahal kau awam tentang agama kau. Kalau aku bisa membuktikan yang datang kepada Maria iblis karena dia merubah firman Tuhan, apa bukti konkret kalau yang datang kepada Nabi Muhammad adalah iblis? Coba kau tunjukkan datanya. Oke, pertama, Jibril tidak pernah mengakui dirinya bertemu dengan Muhammad di Gua Hiro. Kedua, Tunggu sebentar. Malaikat Jibril tidak pernah mengakui kalau dia inilah ku bilang, kalau kau sebagai Kristen nggak tahu agama kau, jangan kau sok-sok mengkritis agama orang. Pertama, Bukan sampai kritis. ku tanya sama kau, buktikan kalau yang datang kepada malaikat Nabi Muhammad itu iblis apa? Kalau aku sudah kubuktikan, iblis adalah makhluk yang berani-beraninya merubah firman Tuhan. Iya, malaikat terang boleh menyerupai iblis. Sejak kapan Yesus mengaku sebagai Tuhan? Ada, dia tidak pernah Mana dalilnya? Sejak kapan Oke. Yesus mengaku sebagai Tuhan? Kalau malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, kau bilang itu bukan malaikat Jibril gara-gara dia tidak mengaku sebagai malaikat Jibril. Tuhan kau kenapa dikatakan Tuhan padahal dia tidak pernah mengaku Tuhan? Inilah Yesus Mana? berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Siapa yang bilang Alfa dan Omega? Di ayat berapa? Siapa yang mengatakan itu Alfa Omega? Dari mana kau tahu yang datang kepada Yohanes di Pulau Patmos itu adalah Yesus bukan iblis? Sejak kapan Yesus mengatakan kalau dia akan datang berbentuk roh? Apakah Yesus sudah datang kedua kali ketika di Pulau Patmos? Jangan kau kibuli aku. Aku ini udah baca kitab kau semua. Dan Itu yang datang ke Pulau Patmos itu adalah megaloman, nggak tahu kau? Yang datang ke Pulau Patmos itu rambutnya putih. Tuhan kau rambutnya putih atau hitam? Itu penglihatan Yohanes di Pulau Makanya Patmos. dari mana kau tahu kalau itu adalah Yesus bukan setan, bukan iblis, bukan jin? Dari mana kau tahu? Kesaksiannya benar, Kak. Dari mana kau tahu kesaksiannya? Kalau begitu aku pernah tidur dengan Tuhan kau. Percaya kau? Aku pernah tidur bersama Tuhan kau. Nah, kenapa kepada si Yohanes kau percaya? Kenapa kepada aku enggak kalau cuma kesaksian? Inilah kalian Kristen. Seluruh Tunjukkan kepada aku bahwa yang datang kepada si Yohanes itu bukan setan, tapi Yesus. Kutunjukkan kalau itu setan, ya. Kau tahu nggak? Ketika Tuhan kau hidup di dunia, pernah nggak dia ngaku Alfa Omega? Tahu nggak kau? Pernah nggak dia ngaku? Apa kata Tuhan kau? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapa lebih besar daripada aku. Tiba-tiba ada sesosok makhluk mengaku-ngaku bernama Yesus, rambutnya putih, mengaku aku adalah Alfa dan Omega. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu jangan akan gitu mati dalam kau. dosamu. Ku telanjangi agama kau ya. Aku sudah model on fire ini. Ketika Tuhan kau ada di dunia memperkenalkan dirinya, pernah nggak dia ngaku Alfa Omega? Jawab. Pernah nggak? Pernah, tidak pernah. Tiba-tiba ketika Tuhan kau sudah kabur ke surga, lari ke surga, tiba-tiba ada roh berambut putih mengaku aku Alfa Omega. Apa bedanya dengan iblis yang ngaku-ngaku segala kuasa telah diberikan kepadaku? Tuhan kau itu nggak pernah ngaku-ngaku berkuasa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Inilah bukti bahwa yang ditemui sama Yohanes itu iblis, yang ditemui oleh Paulus adalah iblis, yang datang kepada Maria juga iblis. Aku bisa buktikan. Kau nuduh-nuduh nabiku, apa buktinya? Karena kan Jibril tidak pernah mengaku sebagai Jibril. Kan PA kau itu.
Kutanya sama kau, mana ajaran iblis di dalam ajaran Islam? Ajaran iblis di ajaran Kristen ada banyak. Lukas 14:26 diajarkan membenci orang tua. Barang siapa tidak benci kepada bapaknya, ibunya, tidak bisa jadi pengikutku. Itu ajaran setan kalau menurut Islam. Maka kau tunjukkan sama aku yang datang kepada Yohanes Pembaptis itu, si Yohanes Zebedius itu betul-betul Yesus kau. Kau tunjukkan datanya sama aku. Tuhan kau aja 33 tahun datang ke dunia miskin. Tuhan kau datang. Iya, Tuhan kau 33 tahun datang ke dunia, tidak pernah ngaku-ngaku Alpha Omega. Tapi apa kata dia? Bapa lebih besar daripada aku. Bapa lebih besar daripada aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Menangis pula dia. Dikuatkan sama malaikat. Mati ditombak. Tiba-tiba dia datang. Setelah naik ke surga gitu. Karena Yesus mengasihimu. Tuhan, nggak ada. Mana ada Tuhan? Yesus Tuhan mati untuk kamu. Tuhan Untuk kau itu dosamu. bukan mati untukku, mati karena kehendak iblis. Kau baca Yohanes pasal 8 nomor 37. Nih, kutunjukkan Iblis sama juga kau. kenal, iblis juga mengenali Yesus di padang gurun. Iblis mencoba Iya, Yesus. iblis yang menjadi ujian buat Jikalau Tuhan engkau anak kau. Allah, kata iblis, jikalau engkau anak Allah. Nggak usah kau lari-lari ke situ. jadikan Kutunjukkan batu sama ini menjadi kau. roti. Nih. Iblis juga mengenal Yesus. Iya, iblis itu kawan Iya. Tuhan kau. Kau tengok ini ya. Kau tengok. Iblis juga mengenal Yesus. Lebih hebat iblis daripada Kristen. Kristen nggak kenal Tuhannya, iblis masih kenal dengan Tuhan. Kau tengok nih, Yohanes pasal ke-8 nomor 37. Kau tengok ini ya. Nih. Ya, kau tengok ini. Yang menginginkan kematian Tuhan kau tuh bapaknya iblis. Kau lebih iblis daripada iblis. Kau menikmati kematian Yesus. Nih. Kau tengok kau ini ya. Nih. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan nih. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Diam kau dulu. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina, bapak kami adalah Allah. Jikalau Allah Bapamu, kamu akan mengasihi aku seperti kami umat Islam mengasihi Yesus. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu Kristen, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh. Jadi kalau kau mengatakan Yesus mati untuk menebus dosa orang, berarti kau adalah iblis di atas iblis. Iblis menginginkan kematian Yesus, kau menikmati kematian Yesus, maka kau lebih iblis daripada iblis. Tahu kau? Siapa yang menginginkan Inilah kematian ajaran Yesus? iblis. Pertama, ajaran iblis adalah ajaran yang membatalkan hukum Tuhan. Yang datang kepada Paulus itu kau bilang Yesus. Oke, saya Sementara jawab. Pauluslah yang Saya jawab membatalkan. tadi. Diam dulu kau. Ini kutelanjang ya agama kau. Karena kau Enggak, yang saya menyerang. jawab tadi. Sudah diizinkan Iya, agama bagiku tadi. menampar, menyerang orang yang telah menyerang agamaku. Kalau kau baik-baik bertanya, aku jawab tadi. Tapi karena kau yang menginginkan ini, kukuliti agama kau. Pertama, Paulus nabi palsu. Kata Pertanyaan Yesus, tadi, apakah jangan jahat? percaya. Diam dulu kau, jangan kejang kau. Ku ajarkan kau Enggak, Injil yang pertanyaan sejati. tadi, apakah Apa jahat kata Yesus? pertanyaan saya? Apa kata Yesus? Jika ada yang mengaku-ngaku bertemu Yesus di Saya padang cuma gurun, bertanya, Yesus kan? di dalam. Saya Diam cuma dulu kau. bertanya. Diam kau di sini ku Injil, ku kuliti agama kau di sini biar tahu rasa kau. Apa kata Tuhan kau sebelum dia naik ke surga? Jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu Yesus di sana, Yesus di sini. Tahu-tahu kalian Kristen mengikuti orang yang mengaku bertemu Yesus di sana dan di sini. Contoh, kau percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu Yesus dengan bentuk roh. Sejak kapan Yesus itu pernah datang bentuk roh? Dia datang sebagai anak manusia, naik sebagai anak manusia, turun pun sebagai anak manusia. Tiba-tiba kau berkata apa? Yesus yang datang kepada Paulus yang berbentuk roh itu. Yang datang kepada Yohanes itu juga bukan manusia, tapi oknum yang mengaku-ngaku bahwa dia adalah siapa dia? Dia adalah Lucifer karena dia adalah bintang fajar. Ya, Kak, dengar dulu, dialah dengar bintang dulu, fajar dengar dulu. dan dialah hanya setan yang ngaku-ngaku aku berkuasa. Kalau Dengar yang berhak baik-baik, mengaku Kak. berkuasa satu Tuhan, Kami kalau tidak Kristen setan lebih yang percaya mengaku-ngaku. kepada Tuhan kesaksian kau, Paulus diam daripada dulu Muhammad. kau. Ya Muhammad udah, itu menyangkal ini. Yesus. Loh, Paulus- sejak kapan Nabi Muhammad menyangkal Yesus? Yang membatalkan hukum Taurat Yesus, Paulus. Nggak tahu malu kau. Sini kutunjukkan sama kau ya. Yang mengaku-ngaku Alfa dan Omega itu adalah sesosok oknum yang berbentuk Paulus- seperti Paulus- Diam dulu kau. Nanti ku ajarkan kau siapa nabi palsu. Jangan kau ganggu dulu. Aku lagi menginjil ini.
Yang bertemu dengan si Yohanes ya, si Yohanes Zebedius itu adalah orang, bukan orang pula, roh berambut putih, mirip megalomen, matanya bercahaya. Nggak ada Yesus kayak gitu. Mengaku-ngaku Alfa Omega. Tuhan gak aja yang orang itu mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti betullah kata Yesus akan datang Mesias palsu yang mengaku-ngaku berkuasa. Itulah setan. Nah, kau bilang yang datang kepada Maria adalah malaikat Jibril. Kutanya sama kau, siapa yang memvalidasi kau itu malaikat Jibril? Terbukti dalam kitab kau, kau yang kau bilang malaikat itu mengganti nama nubuatan dari Immanuel menjadi Yesus. Itu namanya setan, merubah firman Tuhan. Makanya kau, kalau kau mau berpolemik tentang agama, minimal kau pelajari dulu kitab kau. Kau tunjukkan dulu kitab kau sama aku. Kutunjukkan sama kau bahwa yang kalian sembah itu adalah Lucifer. Nih, kutunjukkan sama kau. Kau kitab kau nggak ngerti. Kami kau lebih percaya kepada Paulus, Kak. nggak Iya. ada urusannya. Kau percaya sama setan pun aku Paulus nggak peduli. Paulus itu memuliakan Yesus. Orang Kristen percaya. Sejak kapan Paulus memuliakan Yesus? Yang mengutuk Yesus Paulus. Galatia pasal 3:13 bahwa Yesus telah mati terkutuk. Memuliakan itu namanya. Iya, Yesus harus masuk ke tempat itu. Oh, Yesus berarti harus kalau menjadi- terkutuk itu mulia artinya itu. Sebenarnya ayat itu tertuju pada kita semua. Kita adalah orang-orang Kutanya sama terkutuk. kau, yang dikatakan Tetapi terkutuklah Paulus yang mati di tiang mengatakan- salib menurut Paulus itu siapa? mengatakan Yesus menggantikan tempat kita. Nah, menjadi apa Yesus dia? menggantikan tempat kita, Kak. Menjadi apa? Yesus tempat Menjadi terkutuk apa itu, Yesus? Yesus menggantikan tempat kita yang terkutuk. Menjadi apa Yesus kata Paulus? Iyalah, di sana tertulis terkutuk, tapi sebenarnya Nah, terkutuk itu mulia atau hina? Kak, kalau ditimbal balik kata adalah Terkutuk hina. itu mulia atau hina? Kok sulit kau menjawab? Iya. Terkutuk itu hina atau mulia? Iya. Memang Yesus masuk di sana terhina. Nah, yang mengatakan Yesus terhina kami umat Islam atau Paulus? Iya, memang Yesus masuk di sana untuk menggantikan Yang tempat mengatakan terkutuk bahwa itu. Yesus hina kami atau Paulus? Memang Paulus mengatakan begitu. Terima kasih. Inilah Iya. kalian agama setan. Agama yang sosok ngakunya memuliakan Yesus tapi kalian mengutuk, menghina. Inilah kalian setan, hipokrit, Enggak, saya tidak munafik. menghina, Kak. Saya tidak menghina. Saya cuma Kau percaya Yesus mempertanyakan. terkutuk? Kau percaya Yesus terkutuk? Oke, saya bagi tahu Kakak, Yesus Kau masuk ke percaya tempat Yesus itu untuk terkutuk enggak? menggantikan tempat kita Kau terkutuk. percaya Kak. Yesus terkutuk enggak? Enggak, itu tempat kita yang terkutuk. Berarti tapi Paulus Yesus berbohong. masuk di sana Yang dikatakan Paulus ini benar untuk atau tidak? menggantikan tempat kita. Saya tidak tanya untuk apa dia terkutuk. Saya Iya. tanya, kau percaya nggak dia terkutuk? Kalau Kakak baca keseluruhan Alkitab, Saya tanya sama ceritanya kau, tidak kau begitu. percaya Jangan nggak potong- dia terkutuk? Jangan comot-comot ayat Saya untuk tanya sekali lagi, menjadikan kau Yesus percaya nggak dia terkutuk. terkutuk? Iya. Kalau Percaya? kamu mengambil ayat Itulah kau comot-comot setan. ayat, itu Kau akan setan, menjadikan Tuhan kau terkutuk. aja kau kutuk. Gimana nabi orang nggak kau kutuk? Tuhan kau aja kau kutuk. Sekarang Kami saya mau tidak bagi akan tahu. pernah berharap, Oke. tidak akan pernah kami Sekarang saya mau bisa bagi tahu, berharap Yesus ada kalian di mana ini sekarang? akan Yesus sopan. ada di mana? Yesus ada di mana? Memang di mana Tuhan kau? Di mana Tuhan kau? Saya mau bagi tahu Kak, Yesus ada di mana? Di mana memangnya Tuhan kau? Quran mengatakan Isa di mana sekarang? Isa di mana? Nabi Isa di sisi Allah. Nabi Isa tidak pernah terkutuk. Nggak ada urusannya Iya. dengan Tuhan kau. Tuhan kau ada di mana emang? Yesus pun di surga. Mana bukti Yesus kalau dia di mengatakan, surga? Coba. Dia duduk Mana di bukti? Dia sekarang saat ini Siapa duduk yang di pernah sebelah melihat kanan duduk? Bapa. Siapa yang melihat dia duduk di surga? Yesus saat ini duduk di sebelah kanan Siapa Bapa. yang melihat dia duduk di surga dengan Bapa? Alkitab mencatat Yesus duduk di Ya kanan- siapa di yang sebelah mencatat kanan Alkitab itu? Yang mencatat kitabmu siapa? Oke, Quran mencatat siapa? Al-Quran mengatakan dia di sisi Allah. Kutanya mencatat? sama kau, Siapa mencatat? siapa Siapa saksi? yang mencatat adalah Zaid bin Sabit Siapa? dan yang penulis? Ngapain kau tanya tentang Siapa saksi Alkitab? mata? Siapa saksi mata di sana? Tidak ada yang pernah melihat Nabi Isa itu di sisi Allah. Nggak ada. Itu Siapa pewahyuan saksi bukan mata saksi di sana? mata. Yang melihat Isa di Tidak sana? ada. Memang yang ada lihat Tuhan kau di surga. Kenapa kau balikkan pertanyaannya nggak mampu kau jawab? Kenapa kau membalikkan Aku juga pertanyaannya nggak mempertanyakan mampu hal yang kau jawab sama, sementara Kak. pertanyaan itu Logika, bukanlah kan? klaim kami. Logika Tidak pernah. juga. Kami tidak pernah mengklaim bahwa kami melihat Nabi Isa duduk di surga. Tidak pernah. Kau yang mengklaim itu. Jikalau Isa duduk, Kenapa jikalau- kau yang jikalau mengklaim Isa ada di pertanyaan itu surga, aku yang jawab. Yang mengklaim berarti- Tuhan kau duduk di surga kau. Yang bilang kalau berarti kitab kau itu hasil Yesuslah penyelidikan harus orang saksi di- mata. Tunggu Yesuslah dulu. harus Kenapa kau diikuti. jadi begini Kristen-Kristen ini? Yang mengatakan penulisan kitab itu hasil saksi mata kau. Aku tidak pernah mengatakan isi kitabku itu hasil saksi mata. Itu pewahyuan Tuhan. Kenapa harus ada saksi mata? Yang kutanya itu klaim kau. Klaim kau bahwa Tuhan kau duduk di surga. Siapa yang lihat? Kau tidak mampu jawab. Kenapa kau tanya sama aku? Memang ada Sekarang saya mau bukan tanya, bahwa siapa yang Nabi melihat- Isa itu atas kami yang Siapa melihat. yang melihat Isa ditukar oleh orang lain? Tidak ada yang melihat. Di Al-Quran. Tidak ada kami yang mengklaim ada yang melihat.
Iya, nah berarti Karena itu wahyu dari Allah, karena itu berarti- pemberitaan dari Allah. berarti itu Al-Quran dongeng. itu bukan loh. Kalau dongeng berarti kisah Musa itu dongeng juga dalam kitab kau. Yesus- Siapa yang Yesus melihat Musa? Yesus Siapa yang melihat Tuhan disalibkan. kau di Taman Eden? Yesus Hancur disalibkan lebur dari kitab Alkitab kau. itu benar-benar. Apa? Kubuktikan Tuhan kau nggak berkutik depanku. Kau kan nggak Kak, kita- punya Tuhan dalam diri kau. Tuhan kau aja nggak mampu membela kau di sini. Kau turunkan Tuhan kau yang 3 itu di dalam badan kau, nggak mampu mengalahkan argumenku saat sekarang ini. Nah, percaya kakak, semua manusia akan dihakimi oleh Tuhan penghakiman kau, Kristus. termasuk Tuhan kau dibuang ke dalam Iya. neraka kata Allah. Semua manusia akan dihakimi oleh penghakiman Yang Kristus. menghakimi kami adalah Allah. Tuhan kau itu akan dihakimi. Aku nggak ada urusan. Oke, saya baca. Aku nggak takut dengan Ayat Tuhan kau. 4, dan mereka Ku bilang, semua minum minuman rohani silakan. yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Menurut penafsir ND, ini adalah dongeng yang dibawa oleh Paulus. Kau baca ini. Enggak, batu Apa karang itu enggak? benar Yesus. Apa enggak? Berarti batu ini Yesus. Berarti Tuhan kau batu. Itu perumpamaan batu karang. Batu Di mana di karang sini yang perumpamaan? teguh. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang. Berarti ini perumpamaan ini. Dari mana kau tahu kalau ini Batu perumpamaan? karang. Siapa yang bilang ini perumpamaan? Itu adalah perumpamaan, itu adalah Siapa yang bilang? Yesus. Yang bilang Batu ini karang yang perumpamaan teguh. siapa? Yang bilang siapa ini perumpamaan? Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Dari Berarti- mana kau tahu itu perumpamaan? Hei, Sebab mereka seenak minum dari udel batu kau aja karang kau mentafsir rohani. kitab kau ini. Batu Kau pikir karang kami rohani. bodoh? Kalau Sampai kau hari mau ini- bodoh-bodohi jemaat kau, Kak, pergi dengar kau dulu, ke Kak, gereja. dengar dulu. Jangan orang Islam kau bodoh-bodohi. Kami bukan orang bodoh kayak kalian. Dengarkan baik-baik. Yang kukutipkan itu adalah penafsir kitab kau, ND, Dengar dulu yang baik-baik, mengatakan Kak. bahwa ini dongeng. Dengar Diam dulu baik-baik. kau, diam dulu kau, Apa diam yang dulu kau. dipercayakan oleh Kau mau menyembah Jeder, tai Kon. juga nggak apa-apa. Kau nyembah tai pun nggak apa-apa, nggak ada urusan dengan kami. Tapi jangan kau bodoh-bodohi kami di sini. Kau Jeder, Kristen bertanya tentang agamaku, aku jawab kau berpolemik. Agama kau aja nggak beres. Yang datang kepada Maria aja merubah firman Tuhan dari Immanuel jadi Yesus, itu setan. Kau bilang malaikat. Mana buktinya itu setan, Kak? Yang merubah firman Tuhan malaikat atau setan? Sama begitu, kalau setan punya Yang merubah firman Tuhan setan atau malaikat? Jawab. iblis, memutarbalikkan firman Iblis, Tuhan. iblis ya. Nama anak darah ini akan diberi siapa menurut nubuatan kitab kau? Saya bagi tahu, Kak. Iblis memutarkan- Menurut nubuatan Oke, kitab tunggu, kau, nama anak ini diberi siapa? Tadi kakak cakap, siapa yang Siapa memutarkan nama firman Tuhan, anak iblis ini atau malaikat? menurut Saya Tuhan mengatakan perjanjian mengatakan lama? iblis. Kenapa kau kabur-kabur? Kau sudah mengakui yang merubah firman Tuhan adalah iblis. Ketika yang kau tuduh malaikat ini datang kepada Maria, siapa namanya Sama juga akan diberikan? Sama juga firman Tuhan mengatakan Yesus telah disalib, Siapa nama mati pada hari anak ketiga, ini? Hei, dia kenapa telah kau nggak berani bangkit. jawab? Tapi Kenapa? datang kitab Kau sudah abad tahu ke-7. agama kau kutelanjangi. Malu kau kan? Nih, Dia- kau tengok ini. Inilah kenapa aku bilang Kristen itu adalah orang yang senang menelanjangi agamanya dan Tuhannya. Kau nggak berilmu kau tengok ini Yesaya ini ya. Ini kau tengok nih. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, ya. Sesungguhnya, aduh aku kena ini aku, ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia siapa nama anaknya? Siapa nama anaknya? Siapa nama anaknya? Jawab. Woi user, kau buka mic-mu. Buka mic-mu. Siapa nama anaknya? Sekarang Immanuel. Tuhan kau namanya siapa? Yesus. Berubah nggak itu? Kak, dalam kemanusiaannya namanya Yesus Kristus. Sejak kapan Yesus pernah jadi roh? Tuhan kau tuh cuma manusia, nggak ada pernah jadi roh, nggak pernah jadi amuba, nggak pernah. Tuhan kau ya orang, Tuhan kau. Sejak kapan Yesus itu pernah nyamar jadi roh? Kau tunjukkan sama aku dalilnya. Ya Tuhan kau ya orang lah. 1 Yohanes ayat 1. Sejak 14, kapan? baca Sejak kapan Yohanes ada 1. firman bernama Yesus? Pada Sejak mulanya kapan firman adalah bernama Immanuel? Pada mulanya Immanuel adalah ini nama firman. apa? Firman Kalau Immanuel ini nama bersama-sama apa? dengan Allah. Hei, Dan firman itu adalah Allah. Immanuel Ayat ini 14, nama orang atau nama firman? itu telah menjadi daging. Iya, Immanuel ini nama orang atau nama firman? Immanuel berarti Allah menyertai kita. Aku apa yang kutanya? Telinga kau peka atau budek? Yang kutanya ini nama orang atau nama firman? Kok kau jelaskan arti Immanuel? Nggak ngerti kau bahasa Indonesia? Immanuel Malu kau mau menjawab. berarti Nih, Allah aku tanya menyertai apa kita. arti Immanuel? Aku
aku nggak tanya apakah arti Immanuel. Allah yang menyertai kita, Yang kutanya itu, wujudnya menjadi Immanuel daging ini nama untuk orang atau nama untuk ayam? untuk manusia, Yesus. Sekarang kutanya, nama manusia itu Immanuel atau Yesus? Iya, memang Yesus, tapi Allah menyertai dia. Berarti yang berbohong Tuhan Gau, yang Bapa Enggak. atau malaikat itu? Yesus mengatakan, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan Hey. mati dalam dosamu. Tuhan yang perjanjian lama mengatakan anak laki-laki ini namanya nanti Immanuel atau Yesus. Dalam kemanusiaannya Yesus. Mana tunjukkan sama aku. Oke, Dalam saya bagi tahu. kemanusiaannya namanya Oke, saya adalah bagi tahu. Yesus. Saya bagi tahu, Kak. Tunjukkan sama aku di Ayat perjanjian tadi, lama bahwa ayat nama nubuatan anak ini tadi. kemanusiaannya adalah Yesus. Tunjukkan sama aku. Sama bagi tahu, Kakak. Ayat nubuatan tadi itu tergenapi. Saya Pak. lagi tidak butuh Tergenapi enggak? omong kosong kau yang berbuih itu ya. Inilah Kristen bodohnya minta ampun. Kau sudah kau telanjangi agama kau, tapi kau masih menegakkan benang basah. Aku membuktikan kalau iblis yang datang kepada Maria itu mengganti firman Tuhan. Itu bukan aku yang bilang iblis, tapi kau. Kau yang sudah bilang dia iblis. Kata Tuhan kau, anak itu namanya nanti Immanuel. Tiba-tiba namanya diberi malaikat adalah Yesus. Yang kutanya itu adalah, menurut Tuhan, nama anak ini Immanuel atau Yesus? Jawab. Yesus. Mana dalilnya? Kalau menurut Tuhan nama anak itu Yesus. Oke. Memang di sana dituliskan Immanuel. Allah itu Allah Yang menyertai kutanya, kita. di mana Tuhan di perjanjian lama mengatakan bahwa anak ini nanti bernama Yesus? Jawab. Dasar kau mau kau kibul-kibuli kami orang Islam. Enggak ada, Kak. Enggak ada nama Yesus di sana. Berarti betul dugaanku kalau malaikat yang merubah nama itu adalah iblis menurut kau. Makasih, turun kau. Jikalau iblis merubah, Telanjangi. kita kan lahirnya Yesus, Kak. Alah, ambilnya cet. Pak bapak kau. Jijik aku lihat orang Kristen bodoh. Enggak, aku paling jijik orang bodoh tapi senang berpolemik dengan kebodohannya gitu loh. Enggak ada cerita bagi aku berlemah lembut dengan orang yang goblok, nggak sadar dengan kegoblokannya, tapi malah pengen berpolemik dengan kita gitu loh. Udah aku bilang, orang seperti kau itu adalah lampu hijauku menelanjangi agama kalian. Ku telanjangi agamamu di sini. Pasien selanjutnya silakan ambil obat sebelah kiri, ambil tali sebelah kanan. Kalian kalau bertanya bagus-bagus sama aku, ku jawab. Tapi kalau kalian bertanya sudah ku jawab, kalian pula yang mau berpolemik tentang agamaku, ku telanjangi agama kalian. Ini lagi nih. Ya udahlah. Ini salah masuk rumah, salah masuk ini, salah masuk kamar. Rumah sakit jiwa sebelah kanan ya, Dek. Inilah bukti kita naik. teman-teman bahwa Kristen-Kristen yang naik ke komar kita ini tidak sadar dengan kebodohannya, tidak sadar dengan ketololannya. Dengan ketololannya sok-sok mau berpolemik dengan kita. Pas kita telanjangi agamanya, mencret menjawab. Padahal pertanyaannya jelas loh. Dia sudah akui. Amek. Yang mengganti firman Amek. Tuhan iblis katanya. Berarti udah akui dia iblis yang datang ke Tanti kamar dia. Mikana. Ya, Islam Selamat Kristen. malam Rifa. Islam. Islam ada yang mau disampaikan, Amek? Izin Kak. Izin. Kalau bisa edisi yang dibantah. Turun aja dulu. Apa dibantah Edis sudah Apa yang sepakat dibantah sama Edis? kita kok Yesus punya Edis Tuhan. itu membantu kita untuk menelanjangi agama Kristen, jangan dibantah. Penyalipan karya iblis, sepakat kita. Ya. Yesus punya Tuhan, sepakat kita. Yesus Raja Sek, sepakat Yesus- kita. Apa yang mau dibantah? Yesus kita. hamba Tuhan, sepakat. Apa yang dibantah? Kok kalian pengen kali membantah Edis? Edis jangan dibantah. Dengan kehadiran Edis membantu kita untuk menelanjangi agama Kristen. Nyong, silakan Nyong bertanya. Oke, selamat malam Rifa. Mungkin saya mau bertanya kepada Anda. Rifa, saya mau tanya tentang Tuhan Anda. Anda punya Tuhan bukan makhluk kan? Bukan juga manusia? Bukan juga, itu kenapa punya tangan? Tangan itu dalam KBBI bukan hanya instrumen yang ada pada tubuh, makanya kau belajar. Ya, tangan itu salah satu maknanya juga kuasa. Nah, Kristen-Kristen ini gobloknya menahun. Jadi kalau si anak Tuhan kau cukur bulu Kristen Rifa, kau juga Islam kau kan goblok Rifa. Kristen. Kau nggak usah Kalau kayak gitu, Tuhan Rifa. kau mencukur bulu berarti kau terima malampir, Tuhan kau jangan berbulu. mulutmu Mulai lantang, kejam. nggak usah kayak Roh gitu. Kudus kau tanam tenang kudus kau. Nih,
tangan itu artinya adalah salah satu artinya adalah anggota badan dari siku sampai ujung jari. Dan yang lain adalah sesuatu yang digunakan sebagai atau menyerupai tangan. Kekuasaan. Ini artinya tangan itu. Pengaruh dan perintah. Makanya presiden itu punya kaki tangan. Jangan goblok kali jadi orang. Ya, Kalau gimana goblok lagi? sendiri aja. Goblok Contoh. maksimal juga. Mata kaki. Nah, apakah mata kakinya bermata gitu? Karena Oten ini gini, ketika Tuhannya mencukur bulu paha, ya betul-betul mencukur bulu paha Tuhannya. Aku udah bilang ya, aku ketika model perang itu kalau ada lampu hijau dulu, ya ada lampu hijau. Udah aku bilang berkali-kali, awam bertanya aja. Tapi awam sok pula mau berpolemik, ku telanjangi kalian di sini. Itu hakku dan aku diajarkan oleh agamaku boleh memerangi orang yang memerangi kalian. Jadi aku bukan orang bodoh. Agamaku mengizinkan aku bersikap keras kepada kalian yang adalah kafir harbi. Kafir harbi itu kalau menyerangku, aku boleh menyerang balik. Kalian kafir harbi karena kalian menyerang akidah kami. Aku yang jelaskan agamaku, kok kau yang berpolemik dengan kebodohanmu? Ku telanjangi agamamu di sini. Jadi aku menggunakan Al-Qur'anku. Emma, selamat malam. Bertanya aja bagus-bagus ku jawab kok. Emma, selamat malam. Oh, tidur. Ya, silakan. Anak domba Jangan- selanjutnya, silakan naik. Jadi gimana ya, nih Rifa? Jadi kan tadi padahal andai kata Oten tadi bertanya dengan baik, jika ada pertanyaan A maka dijawab juga A, bukan pertanyaan A dijawab dengan C atau D. Inilah lucunya Oten. Makanya sejak awal tadi saya bilang, menurut filsuf Yunani kuno abad kedua Celsius, janganlah masuk ajaran Oten karena ajaran Oten hanya untuk orang-orang beobo deodoha. Itu poin faktanya di dalam sejarah filsafat Barat. Itu literasinya. Jadi wajar ya teman-teman. Lanjut Rifa. Amek. Gitu teman-teman ya. Saya ini punya, kan saya sudah bilang teman-teman, ada dua model saya. Mengajarkan dengan baik, yang kedua menampar bolak-balik. Kenapa seperti itu? Tergantung yang datang ke sini. Kalau yang datang adalah kafir zimmi, saya hadil. Tapi yang datang kafir harbi, saya punya sikap juga. Kuludahi agama kalian. Kenapa? Aku punya aibnya semua. Yang kalian tuduhkan kepada agama kami itu justru ada di agama kalian semua. Kalian bilang malaikat Jibril itu iblis. Kalian tahu nggak? Barang siapa yang memusuhi malaikat Jibril itu musuh Allah, berarti musuhku juga. Kalian menghina malaikat Jibrilku mengatakan dia iblis. Yang datang kepada Maria sudah kau akui iblis karena mengganti firman Tuhan. Kau yang bilang tadi, yang mengganti firman Tuhan adalah iblis. Firman Tuhan kau mengatakan anak itu diberi nama Immanuel. Tiba-tiba ini konon katanya yang datang kepada Maria mengatakan namanya Yesus. Diganti. Kau sendiri yang mengaku itu iblis. Nah, kutanya, mana bukti malaikat Jibril adalah iblis? Ya, Jangan kau menghina malaikat Jibril di depanku, ya. Sabar lu. Islam Kristen. Ini Islam dari tadi ini dia nih. Dia yang suruh debat Edis tadi. Ayo. Iya. Ada yang apa yang mau disampaikan sebelum saya turunkan? Enggak. Kayaknya masih emosi gitu loh, no. Di situ, Mbak. Gimana? Ngapain ditengok? Melawan itu? Ya ngapain ditengok? Ngapain ditonton? Iya. Yang nyuruh Anda nonton siapa? Terlalu lewat dari Belanda. Bisa kan diblok kan? Kenapa dibiarkan? Bisa diblok kan? Anda yang senang nonton kok. Lucu kalian ini ya. Kalian yang ngambil penyakit, kalian pula yang ngadu sama saya. Jangan penyakit kalian saya yang beresin. Kalian yang nonton, kalian tersakiti itu saya yang beresin gitu. Saya ini bukan senjata kalian untuk kalian pakai seenak-enak kalian, bukan. Saya mewakili diri saya sendiri. Tugas saya adalah menginjili alam semesta dan menampar bolak-balik oten-oten gak tahu diri. Tugas saya itu. Bukan disuruh-suruh sama kalian buat kesana kesini. Kalian yang sakit hati lihat penghujat agama Islam kok. Saya yang harus menyembuhkan kalian. Yang nyuruh kalian nonton siapa? Gak tahu dia penghujat agama, kalian tonton juga. Gak bisa kalian nonton di tempat-tempat orang Islam. Lucu kalian ini. Jadi gini, biar kasih paham buat teman-teman ya, yang di bawah. Kenapa kami nggak mau ke Komal Edis? Follower kami kan banyak juga. Seandainya kami ke Komal Edis, ya, nah penonton kami ikut juga ke sana. Nah ketika saya di-kick
penonton saya tinggal. Kalau sempat murtad penonton saya, tanggung jawab saya, bos. Nah itu ya, kalau kalian menonton di sana, kalian menonton di sana meramaikan Komal Edis dan ada murtad gara-gara di sana, itu gara-gara kalian meramaikan. Tinggalkan. Lagian apa yang mau didiskusikan sama Edis? Edis mengatakan Yesus punya Tuhan, penyaliban karya iblis. Tanggung jawab kami nanti ketika penonton kami tinggal di sana, menonton Tuhan kami dihujat, Nabi kami dihujat, makin tambah sakit hati kalian. Ngapain kalian ramaikan komal-komal mereka? Ngapain kalian rame-ramekan Komal si Edis TV? Yang penakut itu Edis TV. Kenapa harus kabur ke luar negeri? Kan anak Tuhan. Kenapa kalian kabur ke semuanya? Apologet Kristen, Sepakatul kabur, Edis kabur. Itu yang penakut. Itu yang anak Tuhan penakut. Kalau berani datang, tatap muka pun kami layani. Tapi kan udah sepakat bahwa pendeta-pendeta Kristen pun mengatakan Edis itu penghujat, bukan pendebat. Rudi Yohanes mengatakan Edis itu penghujat, bukan pendebat. 3 orang pintar di Kristen ya, yang bergelar doktor Esra Soro, MYM dan Deki Ngadas menyatakan Edis itu penghujat, penyesat. Mengatakan karya penyaliban karya iblis. Mengatakan Yesus punya Tuhan. Apa yang kami mau debatkan dengan Edis TV? Hah? Ngapain kami bodoh-bodoh berhadapan dengan orang bodoh? Bagus kami di sini bersama saudara kami. Walaupun tidak ada yang mualaf, paling tidak ada yang murtad. Membentengi orang masuk Kristen, membuka bahwa Kristen kayak gini ajarannya. Bagus kami bongkar isi bibir kalian, ajaran kalian. Natalan nanti tanggal 25 Desember itu yang kalian rayakan Dewa Mitra. Begitu. Aku lagi kalem ini. Sopan aku. Naik aja kalian. Tapi jangan lupa loh, Tante Mika jangan lupa. Ya. Edis sedang menggalang donasi untuk membeli rumah di Amerika, tempat kumpul kebonya dengan Nani Ekowati. Jangan lupa itu nih. Lani. Jangan lupa. Lani Ekowati alias Sopi Katul, alias betul bakatul mental-mentul gitu kan. Kata Rudi Yohanes. Jangan lupa itu. Sudah mengumpulkan uang 3 miliar ya kan dari oten-oten botol yang di Kanoha, mau aja kan membela Edis mantan tukang tambal ban. Nah itu lanjut Tante Mika. Ya gitu ya teman-teman ya. Bahkan kehadiran Edis bermanfaat, membantu kami. Gara-gara Edis, Kristen sama Kristen berantem loh kemarin. Bom berantem dengan si Edis, Sopi Katul berantem dengan si Rudi Yohanes. Edis ini bukan pemersatu. Ketika dia berdiskusi dengan Bom, ditinggalnya Bom dengan termenung-menung. Harusnya makanya ngamuk Bom. Edis, nggak ada otak kok Edis, kenapa kok kayak gini? Udah malam. Jadi teman-teman yang Muslim perhatikan ya, saya ini bukan orang yang seperti yang kalian inginkan. Saya menjadi diri saya sendiri. Saya akan berperang ketika lampu hijaunya sudah ada, karena saya punya dalilnya, dan saya akan menjadi pengajar ketika memang saya sedang dalam keadaan berdakwah. Tidak ada kepada para penghujat itu saya berdakwah itu sia-sia, tidak mungkin ya. Kepada penghujat kafir harbi adalah orang yang berhak untuk saya ludahi secara argumentasi. Maka cara menelanjangi mereka adalah dengan mengembalikan tuduhannya ya. Kita menggunakan data. Maka yang saya katakan tadi, bukan saya yang bilang bahwa yang datang kepada Maria itu adalah iblis, tapi dia sendiri yang mengatakan. Kata dia, yang berani-beraninya merubah firman Tuhan adalah iblis. Saya sudah tunjukkan bahwa yang datang kepada Maria merubah firman Tuhan. Anak itu harusnya diberi nama Immanuel, tapi faktanya dikasih nama Yesus. Ini perubahan nama yang adalah perubahan nama Tuhan. Yang kedua, yang datang ke Pulau Patmos itu terindikasi setan. Kenapa? Karena Yesus mengatakan hati-hati kepada Mesias palsu yang datang menyamar menggunakan nama dia. Karena Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia, karena memang dia manusia,
mati sebagai manusia menurut doktrin Kristen, naik ke surga sebagai manusia, dan turun kedua kali sebagai manusia. Tidak pernah satupun Yesus mengatakan dia datang sebagai roh. Yang datang bertemu dengan Yohanes di Pulau Patmos itu mengaku Alfa Omega. Sementara Yesus orangnya sangat rendah hati mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, inilah bukti saya bisa menunjukkan indikator yang datang kepada Paulus iblis, karena gara-gara Paulus bertemu orang ini, Paulus membatalkan hukum Tuhan. Dan yang datang kepada Yusuf itu juga adalah iblis karena merubah firman Tuhan. Yang datang kepada Yohanes di Pulau Patmos itu adalah setan. Karena apa? Karena dia mengaku punya kuasa Alfa dan Omega. Berbeda dengan Yesus yang asli. Nah, ini bukan karena kebencian, tapi karena data. Dan ini juga kalian sendiri yang memvalidasinya ya. Nah, saya punya datanya. Memang ini bertentangan dengan gereja mainstream, tapi saya lakukan ini karena kalian yang lebih dahulu memfitnah malaikat kesayanganku, malaikat Jibril, sebagai iblis. Aku tampar kalian bolak-balik dengan kitab kalian, bukan dengan kebencian. Seperti itu ya. Siapa ini? Berani nggak naikkan gua? Apa nih? Ragil, berani nggak naikkan gua? Emang siapa kok? Naik ke sini. Nih saya panggil, saya undang sini nih. Siapa saya? Saya lebih hebat daripada pendeta kalian. Saya lebih jujur daripada pendeta kalian. Sudah saya jambak Ragil. Silakan naik Ragil. Ya, kalian ke sini bukan menjadi bos kami. Kalian di sini ikut aturan kami. Awam bertanya saja. Kalau berilmu silakan tunjukkan ilmunya apa. Ya. Menurut kamu aja yang bukan. Aku bukan menurutku hebat. Aku hebat justru menurut orang yang lebih hebat daripada aku. Ya, memangnya kami Kristen yang mengaku-ngaku anak Tuhan dari dirinya sendiri. Dan buktinya kalian bisa nggak membantah aku? Coba buktikan kalian bisa bantahku. Aku katakan yang merubah firman adalah iblis. Maka yang datang kepada Yusuf dan Maria adalah iblis karena merubah nubuatan. Harusnya namanya Immanuel tapi diganti menjadi Yesus. Silakan kalian bantah itu. Kalau nggak bisa bantah berarti aku benar, gitu. Selamat malam. Angel, diskusi aja baik-baik. Jangan ngomong kasar, kalau nggak peludain kau. Selamat malam. Malam. Ya, sama malam. Silakan. Pertanyaan pertama. Kira-kira enak mana, Tuhan berbentuk manusia atau Tuhan yang berbentuk angan-angan? Enak mana? Kalau untuk ditombak, ditendang, dipijak, memang enak Tuhan yang berbentuk manusia karena nampak Enak orangnya mana? dijambak. Enggak, aku ini jujur ya. Kalau kau tanya enak mana, apalagi kalau seandainya untuk dia papain ya, dijilatin sama perempuan-perempuan sundal tuh. Mungkin perempuan sundal suka. Sabar, kau kan tanya, masa aku nggak boleh jawab sih? Kalau kau tanya sama pesundal, pesundal, mana lebih enak? Yang berbentuk atau tidak? Yang berburung atau yang tidak? Pasti mereka pilih yang berbentuk orang ada burungnya. Biar aku lagi jawab, kau kan tanya sama aku mana yang lebih enak. Aku akui. Kalau kau bertanya sama aku sebagai perempuan, tentu lebih enak laki-laki berburung. Iya, memang ku akui. Enaknya diapain? Nah, ini kita bahas enaknya dulu. Kalau bagi Hansip Romawi memang lebih enak menginjak kepala orang yang ada rambutnya dan kepalanya daripada yang tidak nampak, karena nggak bisa diinjak. Kalau menurut pesundal lebih enak menyepong, sorry nih ya, burung dari laki-laki yang ada daripada yang tidak punya nampak. Enak mana? Aku lagi menjawab ini. Enak mana menyembah Tuhan berbentuk manusia? Kalau enak menyembah, lebih enak menyembah yang tidak ada bentuk sama sekali. Diam dulu, aku lagi. Berarti kutanya, Bapak bentuknya kayak mana? Ya enak mana, makanya enak mana Tuhannya udah. Ya makanya aku bilang Bapak bentuknya kayak mana. Makanya kau kalau mau nyerang Islam itu pastikan agama kau nggak ada cacatnya. Kau bilang Allah itu angan-angan. Memang Bapak ada bentuknya, Pak. Tuhan Anak bentuknya orang, Tuhan Roh Kudus bentuknya merpati. Tuhan Bapak bentuknya kayak mana? Kalau aku sih milih Tuhan berbentuk udah wujudnya kayak gitu. Aku nggak peduli kau memilih Tuhan berkontol juga nggak peduli. Aku yang kutanya itu adalah aku lagi nanya sama kau. Kutanya sama kau sekali lagi nih, Bapak itu bentuknya kayak mana? Allah. Tapi yang mana? Bapak berbulu nggak? Gini loh bro, kalau kau memilih Tuhan berbulu, Tuhan beranus, Tuhan berburung itu nggak masalah, kan nggak ada urusannya sama aku. Yang kutanya, kalau untuk laki-laki pecinta dubur kayak kau, memang lebih enak Tuhan berdubur biar bisa dicolok.
Tapi kalau bagi aku Milih mana? lebih Yang nikmat berwujud menyembah manusia. kepada Tuhan yang tidak bergender karena aku merasa dihargai gitu. Aduh, Tuhan yang kosong. Nah, aku nih diam dulu nih. Ya udah, Angel, aku jawab ya. Aku abis itu aku bertanya ya. Ya. Kalian kalau memilih Tuhan berkuntul nggak apa-apa kok, serius. Lillahi kau bertanya ta'ala, apa? nggak masalah. Enak mana Tuhan itu? Ya enak Tuhan berkuntul lah menurutmu, ya udah menurutmu teh enak Tuhan berkuntul, udah. Enak emang Tuhan kau makan longor. Iya enak lah, enak Tuhan yang beranus lah, ya udah enak Tuhan Mana berburung. kalau Tuhan Ya, cuma ya, udah. Aku nanya lagi, udah aku jawab, udah dijawab nih Rifa. Sekarang aku nanya boleh? Kalau kau nggak jawab, aku turunkan. ganteng Yesus. Iya, Kok malah milih iya, udah dijawab, udah dikatakan ini enak Tuhan yang berkontol. Udah, aku sekarang bertanya mamu, mana yang Kata lebih pesundal, bagus Mika tunggu Mika. Ya, kata Diluruskan pesundal. dulu. Menurut Ya, kata pesundal lebih enak punya Tuhan yang berburung. Menurut pesundal. Kalau aku kan bukan pesundal, maka lebih enak Nggak menyembah masalah, Tuhan yang masa- tidak bergender. Nggak Tuhan masalah. yang Ya. tidak nampak. Ada Kenapa? Karena aku merasa dihargai. Oke. Kalau Tuhan berbentuk laki-laki berarti aku nggak dihargai. Karena kok Nggak Tuhan hanya masalah. bentuk laki aja kan Orang gitu. kalau Nah, juga sama orang. aku nanya, gantian boleh? Mana yang lebih baik Tuhan yang udah gantian takut ditanyain. Takut ditanyain. Aku bertanya amamu, mana yang lebih baik Tuhan yang tidak pernah keluar dari Meki atau Tuhan yang keluar dari Meki? Jawab. Keluar dari Meki. Kan soalnya Keluar kan dari Meki. Manusia kan Jawab. Jawab. Mana yang lebih baik Tuhan yang keluar dari Meki atau tidak keluar dari Meki? Jawab. Keluar dari selangkangan. sampai kami tiba-tiba Keluar dari Ya selangkangan. udah jawab. Oke, nggak bisa jawab. Aku ganti pertanyaanku. Mana yang lebih baik Tuhan yang tidak pernah mati atau Tuhan yang pernah mati? ya nggak apa-apa tapi kan hidup lagi dia dari ketiga. Ya, mana yang lebih baik? Kutanya. Tuhan yang tidak pernah mati sama sekali atau Tuhan yang pernah mati? Oke ya enak ya pernah mati nggak masalah tapi kan hidup lagi. Oke. Mana yang lebih baik Tuhan yang pernah mencuri atau tidak pernah mencuri? Keledai. Dan tidak pernah mencuri siapa yang bilang mana? Yang mencuri. Yesus ngambil keledai. Sekarang enak mana aku tanya. Jawab. Mana yang lebih bagus Tuhan yang pernah ditombak atau tidak ditombak? Mana yang lebih bagus Tuhan yang pernah digantung atau yang tidak digantung? Mana yang lebih bagus Tuhan yang pernah jadi bayi atau Tuhan tidak pernah jadi bayi? Mana yang lebih bagus Tuhan yang diinjak-injak ke batang lehernya atau tidak sama sekali? Mana yang lebih baik? Jawab. Mana gini loh. Jawab. Mana yang lebih baik Tuhan yang pernah ditempeleng ciptaannya atau tidak pernah ditempeleng ciptaannya? Jawab. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik Tuhan yang berak jongkok atau yang tidak berak sama sekali? Jawab. Mana yang Tuhannya? Mana yang lebih baik Tuhan yang makan pernah yang tidak makan atau yang makan tidak cuci tangan? Jawab. Nih aku tunjukkan ayatnya. Ada Tuhan makan tidak pakai cuci tangan. Sabar. Nih, mana yang lebih baik? Jawab. Mana yang lebih baik Tuhan yang tidak perlu lapar atau Tuhan yang makan tapi tidak cuci tangan? Jawab. Tuhannya kan Jawab. baik. Jawab. Mana yang lebih baik? Jawab. Mana yang lebih baik Tuhan yang tidak butuh makan atau yang butuh makan tapi makan tidak cuci tangan? Jawab. Jawab. Mana? Mana yang lebih baik Tuhan yang cengeng atau tidak? Tuhan tidak cengeng. Jawab. Mana yang lebih baik Tuhan yang cengeng atau tidak cengeng? Jawab. Ada ayatnya. Jawab. Mana yang lebih baik Tuhan yang atau Tuhan yang tidak pernah nangis? Jawab. Mana yang lebih bagus? Tuhan yang pernah cengeng atau yang tidak? Jawab. Mana yang kau pilih? Tuhan yang nangis atau tidak sama sekali? Jawab.
Kamu ini Tuhan bentuknya apa sih? Jawab, nggak bisa jawab. Udah itu tadi satu pun pertanyaanku nggak ada yang kau jawab. Tuhan berbentuk apa? Mana yang kau pilih? Mana yang kau pilih? Tuhan yang mencuci makan tapi tidak cuci tangan daripada Tuhan yang tidak lapar. Nah, mana? Jawab. Atau mana yang kau pilih? Tuhan yang tidak pernah nangis atau Tuhan yang pernah menangis? Itu ya. Gitu. Tidak ada Jawab. bagus. Jawab. Jawab. Kabur. Tambahin lagi. Kabur. Tante Mika. Ya bang. Harusnya tambahin lagi. Mana yang lebih baik? Tuhan yang cukur bulu kaki atau yang nggak cukur bulu kaki gitu? Kalau masalah baik-baik kan lebih baik Tuhan kami. Tuhan udah 3 tapi cengeng. Tuhan kami 1 nggak pernah nangis. Tuhan kami 1 tidak pernah disiksa. Tuhan kalian 3, 1 dikeroyok. Tuhan kalian 3 kayak boy band tapi dikeroyok. Tuhan kami 1 nggak pernah nangis, nggak pernah cengeng, nggak betul lapar. Mana apa yang perlu kalian? Tuhan yang menciptakan atau Tuhan yang diciptakan? Kalah kalian kalau Tuhan dengan kami, adu-adu Tuhan. Daya aja Tuhan banyak, tapi jawab 1 pun nggak bisa. Tanya sama Tuhan kalian itu. Belajar sama Tuhan kalian yang 3 itu. Ini orang bini 3, kalian Tuhan yang 3. Kami Tuhan 1, bini 3. Kalian bini 1, Tuhan 3. Terbalik. Ayo, jawab. Nangis, menceret, ngadu sama pendeta, besok nggak mau ke gereja, trauma. Tahu tuannya nangis, cengeng, tuannya cengeng. Salah kalian kalau mau menghujat, kalau mau ngadu-adu salah kalian. Tuhan nggak makan, nggak cuci tangan. Tuhan nggak pernah cebok. Kabur kalian satu-satu. Baik-baik diskusi tanya jawab, selesai perkara. Begitu. Tuhan. Apa bangganya Tuhan cengeng? Ebi. Mana yang kalian pilih? Tuhan yang cukur bulu atau Tuhan yang tidak cukur bulu? Mana yang kalian pilih? Tuhan yang naik keledai ditolongin atau Tuhan yang tidak pertolongan? Mana yang kalian pilih? Tuhan yang dijemur kayak ikan asin atau tidak sama sekali? Jangan, nggak ada bisa kalian jawab. Nangis main seret kalian di sini. Tuhan kok manusia? Tuhan itu ketika ke bumi harusnya menunjukkan kemahakuasaannya, bukan lemah, bukan cengeng, bukan manut aja di bawah iblis, bukan manut aja mau disiksa sama ciptaannya. Tuhan menciptakan manusia untuk membunuh Tuhan. Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan. Tuhan mencipta manusia untuk memukul Tuhan. Tuhan mencipta manusia untuk netein Tuhan. Tuhan menciptakan manusia agar Tuhan disuapin oleh manusia. Tuhan menciptakan manusia agar Tuhan Tuhan udah bisa jalan. Tuhanan manana udah bisa miring ke kanan. Ya Allah, Tuhan udah bisa miring ke kanan. Ya Allah. Mana yang kalian pilih? Coba kalian tak bayangkan, Tuhan kalian digigit nyamuk, di dalam nyamuk itu ada darah Tuhan tuh. Itu nyamuk jadi Tuhan apa bukan? Bayangkan Tuhan kalian waktu remaja, waktu kecil, giginya ganti, gigi seri. Tuhan kalian sempat ompong. Bayangkan gigi depannya nggak ada ompong Tuhan kalian. Coba kalian pikir di sana, Tuhan kalian duduk di depan pintu melamun seorang diri, kawannya lagi sibuk. Tuhan kalian tidur di kasur, ada yang berdiri salah satu, tangan kanannya masuk ke dalam celana. Coba kalian pikirkan ketika Tuhan kalian kesandung batu, kejedot pintu, kejedot jendela, Tuhan kalian mimpi basah. Coba kalian pikirkan, Samson aja, Samson rambutnya nggak bisa dipotong. Bukan, Samson itu bukan Tuhan, rambutnya nggak bisa dipotong. Si Pitung,
Samson tidak bisa dipotong rambutnya. Ini ada Tuhan, nonotnya bisa dipotong. Yang motong manusia lagi. Di mana kehebatan Tuhan, kulitnya bisa dipotong sama manusia? Coba jawab. Sembuhnya lama lagi. Angkang jalannya, pakaiin sarung. Tambah lagi Tante Mika, jangan lupa tambah lagi Tante Mika. Mana yang lebih baik, Tuhan sekolah apa Tuhan yang nggak sekolah gitu? Tuhan sekolah tapi tulisannya merah semua. Tulisannya merah semua. Kalau kita sekolah kalau rapor kita merah, kita bodoh. Ini Tuhan tulisannya merah semua, berarti? Nah, jawab aja ya. Sementara Paulus katanya dosen, Tuhan sekolah. Nah, kalian mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Tuhan kalian sebelum sekolah nggak bisa baca, berarti Tuhan kalian sempat buta huruf. Gitu diskusi. Bayangkan orang ya, Nabi Muhammad peninggalan sejarahnya pedang. Nabi Muhammad peninggalan sejarahnya ada. Ya kan? Yesus peninggalan sejarahnya popok. Kalian tengok di TikTok sekarang popok Yesus itu ada itu di museum mana itu, Yerusalem dari mana itu? Popok Tuhan yang ditinggalin. Pokoknya semangat ya, semangat menuhankan manusia. Semangatlah buat kalian. Ya, sabar. Memang ya terguncang, memang ya pedih, kenyataan itu pedih. Inilah bukti ketika Tuhan jadi manusia. Pertama, tidak adil. Kalau Tuhan jadi matahari, maka irilah bulan. Kalau Tuhan jadi gunung, maka irilah laut. Kalau Tuhan jadi manusia, maka irilah hewan. Supaya hewan tidak iri, ambil namanya domba. Tapi nggak mau jadi domba. Kalian ngaku anak domba, tapi yang kalian pelihara anjing sama babi. Yang melihara domba kami, jangan-jangan kami piara hoten. Kami korbankan lagi tiap tahun. Oh, kami anak domba. Yang dipelihara anjing sama babi. Besok ganti pelihara domba. Ya. Besok supaya nggak cakar-cakaran perjanjian lama sama perjanjian baru, suruh janjian lagi biar kompak. Kalian bayangkan, Tuhan di perjanjian lama itu kejam. Tuhan di perjanjian lama itu sadis. Tuhan di perjanjian lama itu bengis. Tiba-tiba Tuhan di perjanjian baru jadi manusia, lembutnya minta ampun, penakutnya minta ampun, cengengnya minta ampun. Cuma Bibel kalian, satu buku dua agama, tiga Tuhan. Satu buku dua agama, empat Tuhan lagi. Agama Yahudi di dalam yang punya, agama Kristen Tuhannya empat, Bapa, Putra, Bapa, Putra, Roh Kudus, sambah empat Tuhan kalian di sana. Satu kitab suci, dua agama, empat Tuhan. Ini bahaya. Makanya belajar ya, belajar kalian. Oh, naik bertanya aja baik-baik, jangan ini, kalau menghujat kalian parah. Aku naikkan kau lagi. Dah, Angel. Bagus kau tanya baik-baik, nanti bubuk kau bikin. Apa? Ya udah aku Halo Bandung, ibu kota Periangan, Tuhan tangan buntung. Di sisa umat Periangan. Udah, lanjut. Apa kau mau nanya apa? saya mau tanya, malaikat tuh sekarang ada di mana sih aslinya tinggalnya malaikat Jibril tuh? Nggak tahu, aku belum pernah nengok rumahnya. Udah. Aku tanya sama kau lagi, gantian. Bapak dan Yesus tinggal di mana? Sebenarnya di mana sih tempatnya? Bapak dan Yesus tinggal di mana sekarang? Jawab. Di surga dong, harus yakin. Oke, yang menciptakan surga siapa? Yang menciptakan surga siapa? Tuhan Yesus, Bapa di dalam. Nah, oke. Sebelum surga diciptakan, di mana Bapa dan Tuhan Yesus tinggal? Di surga. Kan ku bilang sebelum surga diciptakan, di mana Bapa dan Yesus tinggal? Yes, pokoknya di surga itu terus abadi. Kan belum diciptakan, aku nanya longor.
Tante Mika, saya mau tanya. Aku tanya jawab. Kan kau bilang Bapa dan Yesus tinggal di surga. Yang ciptakan surga adalah Yesus. Sebelum surga diciptakan, di mana Bapa dan Yesus tinggal? Jawab. Di surga. Kan ku tanya sebelum diciptakan, kan surganya belum ada. Kok bisa tinggal di surga? Emang surga kalian banyak? Tante Mika, saya mau tanya. Jawab. Jawab dulu. Jawab, nggak mau aku. Sebelum surga diciptakan, di mana Bapa dan Yesus tinggal? Mau jawab sih gimana? Malaikat Jibril itu ada di surga. Udah aku jawab, aku nggak tahu. Nah, aku tanya, sebelum surga diciptakan, di mana Bapa dan Yesus tinggal? Saya tuh mau tanya, saya tuh jadi ragu gitu. Manseret. Kan sebenarnya ada di Udah, di bawah nggak bisa jawab, kasihan ya. Makanya jangan asal ngomong, belajar Bible kau. Ku tanyakan di mana Bapa dan Yesus tinggal sebelum surga diciptakan? Di surga. Gimana sih? Kok pertanyaanmu, kok jawabanmu tuh ini nggak sesuai dengan peninggal. Longor. Greting nggak ada permintaanmu, nggak ada di sini permintaan. Kalau ada permintaan ku naikkan, nggak ada permintaanmu sedikit pun di sini. Ya, nah aku naikkan satu-satu. Kopi rokap, kopi rokap, kopi rokap. Nah, izin dulu nih ya bang, mau Islam mau Kristen. Naik bertanya baik-baik, nggak ada permintaanmu di sini, greeting ya. Naikkan kalian satu kampung, kalian kuladen di sini. Bawa gereja kalian, sama gereja kalian ku bawa sini, suruh gereja kalian bertanya sama aku. Gereja, tukang parkirnya, WC-nya bawa ke sini semuanya, suruh bertanya sama aku sini. Ku jawab semua, nggak ada yang Sarip Borselo. Sarip. Oke, aku bertanya sekali ya, kalau kalian nggak jawab aku turunkan. Kalau nggak sanggup kalian bertanya, gereja kalian, babi kalian, anjing kalian bawa ke sini. Ku jawab pertanyaannya semua. Menseret kalian gua. Raja Tebo. Raja Tebo. Raja. Wah, diklakson aku. Lain bunyi klaksonnya, tronton klaksonnya. Nah, ini lagi. Ini mau digiling halus atau digiling kasar? Nabi. Halo, Mau digiling halus atau digiling kasar, jawab. Mau bertanya ke kau, boleh nggak? Ya, silakan. Kalau berhubungan badan di Islam, terus sebelum menikah itu disebut berzina ya? Ya. Berzina ya. Oke, gimana Nah, aku gantian. Sebentar dulu gantian. kan. Udah satu pertanyaan satu orang. Takut. Enggak, gantian. Takut sama saya kan? Kan udah ku jawab. Karena kau udah pernah menceritakan iya. saya kan? Takut. Aduh, Takut Paulus kau. aja kemarin ku mute di sini apalagi kau. Udah pernah menceritakan. Udah, jangan gagap. Udah. Ayo, mau. Udah. Boleh aku bertanya udah gantian? Ya, oke. Gantian dong. Ya kan? Yesus saja kemarin ke sini kukik, apalagi kalian. Paulus saja kukik, ku bisu-bisu kan Paulus lagi sini. Kalian mau bertanya, naik aja bertanya baik-baik ya. Udah ku jawab tuh gantian. Satu kali bertanya, gantian satu kali bertanya. Biar adil. Jam udah 11:30 di sini, perut udah lapar, rokok habis, mata udah ngantuk. Satu pun nggak ada ilmunya, satu orang pun nggak ada ilmu. Botol kalian. Nih, kopi rokap kok minta lagi nih, ya Allah. Ya. Jangan terguncang. Bagi kalian yang mau naik ke sini, siapkan tabung gas 3 kg, kasih selang, cucukkan ke hidung biar nggak pernapasan, sesak napas di sini. Tensi darah dia diatur dulu. Kemarin pendeta naik ke sini jadi jemaat awam. Ada kemarin pendeta naik ke Komal ini
turun-turun di sini jadi jemaat awam, nggak mau dia jadi pendeta lagi. Ampun aku katanya. Ah parah, nggak sanggup aku katanya. Macet katanya. Kemarin aku baru buka live sebentar. Ditelepon aku sama pendeta. Tante, ya Pak Pendeta, kamu buka live lagi ya? Iya. Kenapa Pak Pendeta? Udah roboh gereja 2 katanya. Baru buka live ditelepon sama pendeta roboh gereja 2. Sempat 1 jam aku buka komal. Hilang gereja di Indonesia. Gak ada bikin gereja aja, kerjaan kalian nanti. Ya Allah. Ini minta permintaan lagi nih. Bang ini telah dimatikan. Aduh. Siap-siap kita rungkat teman-teman ya. Ya pokoknya gini teman-teman ya. Kita tetap istiqomah. Kita tetap sama-sama mendukung. Paling tidak ada pun yang masuk Islam, tapi paling tidak ada yang keluar dari Islam. Kita saling mensupport, saling mendukung bahwa alhamdulillah apologet yang dilakukan oleh Bang Zuma, Unirifa, Bang Yonatan Nandar ternyata ada hasil manfaatnya. Beberapa orang Kristen sudah tidak mau lagi memakai kata Allah. Beberapa orang Kristen sudah tidak mau lagi memakai kata Rasulullah. Mereka kembali kepada kepada jati diri mereka sendiri. Mikana, Pastor Tom, banyak teman-teman yang lain. Alhamdulillah ini menunjukkan ada hasil dari perapologetan ini, dari debat lintas agama ini, bahkan diberikan oleh Allah, yaitu bonus ketika kita bersama-sama melihat orang mualaf. Bahkan aku beberapa bulan, dalam 1 bulan ini 1 keluarga mualaf, Masya Allah. Nah ini menunjukkan apa? Karena Allah tahu kita berjuang, maka Allah tidak menyia-nyiakan perjuangan kita. Tetapi ketika Kristen membuka komal diskusi lintas agama, apa yang diberikan oleh Tuhan mereka? Yaitu saling cakar-cakaran, saling bongkar aib, saling bongkar ini. Ada yang ketahuan HIV, ada yang ketahuan guguran kandungan, ada yang ketahuan suntik botok, ada yang ketahuan di apartemen main berdua. Ada yang ketahuan hamilin anak orang. Apa ini? Kalau ajaran benar, gini ya teman-teman ya. Mereka aja yang melakukan penginjilan, membacakan Bible tiap hari, kelakuannya bejatnya minta ampun. Apalagi yang ke gereja cuma 1 kali seminggu. Apalagi yang ke gereja cuma Natalan, bejatnya berapa kali berlapis-lapis. Berapa lapis bejatnya? Ratusan. Nah, gitu ya. Ini ini kopi rokap. Ya. Islam Kristen. Oke, ada yang mau dipertanyakan atau disampaikan, Bang? Abang Muslim. Abang Muslim. Yes, of course. Abang Tante. Apa? Mau dipertanyakan atau aku bertanya? Muslim, Bang. Oh my God. You not understand speak Indonesian? Oh, maaf Bang, salah room. Di sini room yang minum kencing hewan ya Bang. Oh iya, daripada kalian minum kencing babi, kencing anjing. Daripada kalian daripada menyembah manusia terkutuk di kayu salib, ya. Nabinya rasulnya rasul palsu, ya. Ngapain kami menyembah Tuhan yang terkutuk, mati terkutuk di kayu salib? Ih, malu kali kami. Coba kalian pikir ya. Di dalam lubang hidung umat Islam ada iblis. Di dalam lubang hidung orang Kristen ada Tuhan. Kenapa Tuhan mereka banyak nempel di dinding? Karena ketika ngupil nempel ke dinding. Gara-gara itu banyak Tuhan kalian nempel di dinding. Ya, tengok orang yang biasanya ngupil nempelin di dinding.
ngupil tempelin di dinding, tahu-tahu kok udah ada Tuhan aja, kok udah ada patung Tuhan aja. Hah? Bahkan kalian taruh lagi patung Tuhan kalian di dalam kamar. Kalau kalian main sambil nungging, pantat kalian arahnya ke Tuhan. Gak kebayang sama kalian, Tuhan kalian nutup mata nggak bisa, tangannya terikat, segede gaban lagi di dalam kamar kalian taruh patung Tuhan. Kalian main sama bini kalian nungging, pantat kalian hitam, ngarahnya ke Tuhan, nggak sadar Tuhan kalian nengok pantat. Bahaya ya, itu bahaya. Aduh, ini pantatnya diarahkan pula ke aku, mau nutup mata, tanganku kena ikat. Masalah tengok pantat yang hitam terus, ha? Kalian teriak-teriak, oh my god. Aduh, dipanggil-panggil pula aku. Oh yes, oh my god, oh no, oh yes. Apa aku diikat kau panggil-panggil? Lepaskan tanganku dulu biar ikut aku, katanya. Dipanggil-panggilnya aku dia main, katanya. Tapi aku diikatnya, digantungnya di sini. Turunkan aku biar ikut. Itu diajaknya Tuhannya. Ya Allah ya Rabbi, kayak gitu kali tersiksa Tuhan kalian. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.